Ketika pada saat itu ribuan bahkan ratusan ribu nyawa dikorbankan, mereka siap. Masa kita nggak siap untuk mempertahankan negeri ini ketika negeri ini harus dijual? Maka jangan coba-coba untuk menjual negeri ini. Satu jengkal tanah pun negeri ini kalau dijual, maka akan ada perlawanan dari putra-putra bangsa ini. Halo guys, sekarang kita lagi berada di Tugu Pahlawan. Nah, kita kita di Surabaya bersama ayah kita. Ayah tercinta. Jadi kita akan jalan-jalan di sekitar sini. Kita akan mendapat narasumber yang lain untuk menjelaskan sejarah dari Tugu Pahlawan ini ya. Saksikan terus, ikuti terus. Jangan sampai ketinggalan. Karena ini sangat bermanfaat untuk kalian semua dan kita juga. Oke? Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan bagikan ke semua teman-teman kalian. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di titik 0 Jawa Timur, 0 Surabaya. Artinya inilah kantor gubernur Jawa Timur. Ini juga merupakan bangunan kuno. Bangunan kuno nih, titik 0 ya. Titik 0 SBY. Titik 0 Surabaya. Oh, lihat. Kantor gubernur. Nah, ini semua kisah tentang peristiwa peringatan Hari Pahlawan itu semua ada di kota Surabaya ini. Kalau kita meringati 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional, itu sesungguhnya dari sinilah sejarah itu dimulai, di mana terjadi pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu yang diboncengi oleh Belanda pada saat itu karena ingin merampas seluruh aset Jepang. Karena sebelumnya Belanda dikalahkan Jepang selama 3,5 tahun. Jepang menguasai Indonesia, dan kemudian ketika Jepang dikalahkan oleh sekutu, menyerah tanpa syarat setelah dibom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Akhirnya berimbas kepada seluruh jajahan Jepang, termasuklah Indonesia. Nah, ketika Jepang menyerah, maka Bung Karno memproklamasikan 12 Agustus 45 itu sejarahnya begitu. Nah, rupanya Belanda itu nggak ridho. Dia sangat tidak ridho karena dari Jepang langsung jatuh ke Indonesia orang-orang pribumi tanpa melalui proses seakan-akan pemberian gitu ya. Padahal enggak, juga ada perebutan di situ. Tapi Belanda nggak ridho. Kita bisa memahami psikologis Belanda kenapa tidak ridho, karena selama 350 tahun bukan masa yang singkat. Itu lama. Belanda itu menjajah Indonesia sangat lama. Ya, 350 tahun, bayangkan. Peninggalan bangunannya pun lama. Mulai dari waduk, mulai dari aliran sungai, gedung-gedung itu ada di sini. Ya. Makanya ada banyak gedung-gedung cagar budaya seperti itu, peninggalan Belanda semua. Termasuk ini. Coba bangunan masih lama. Ini bangunan bersejarah. Jadi peristiwa 10 November itu sesungguhnya juga berawal dari sini, ketika bendera merah putih dikibarkan di sini. Bendera merah putih dikibarkan di sini. Belanda nggak terima karena dia merasa bahwa ini masih wilayahnya. Jadi kita akan lihat di daerah Jembatan Merah nanti ada bangunan gedung itu dulu dihuni oleh orang-orang Belanda, orang-orang Eropa banyak di situ. Ya. Nah, ketika merah putih dikibarkan di sini karena efek dari proklamasi tadi itu, Belanda nggak ridho. Maka Belanda memboncengi Inggris sekutu waktu itu untuk mengambil alih kekuasaan dari Indonesia melalui kekuatan sekutu, gitu kan?
Nah, akhirnya Belanda itu untuk menunjukkan ketidakridoannya, dikibarkanlah bendera Belanda di atas hotel Hotel Yamato yang terkenal. Coba baca di sejarah, ada peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Jadi bendera Belanda dikibarkan di sana, tapi dirobek oleh arek-arek Surabaya. Ada milisi anak-anak Surabaya itu naik ke atas, kemudian birunya dirobek sehingga tinggal merah putih. Tapi itu bukan mudah merobeknya, terjadi juga pertempuran di situ, pertumpahan darah di situ. Itu sekitar bulan September, ya. Itu sekitar bulan September terjadi pertempuran seperti itu. Jadi itu nggak jauh. 17 Agustus, September. Ya, peristiwanya kan nggak jauh. Sekitar tanggal 10-an September terjadi peristiwa pertempuran di Yamato itu, dirobeknya bendera Belanda sehingga Hotel Yamato tahu ya, di Majapahit, sekarang jadi Hotel Majapahit tuh, sebelum Tunjungan Plaza itu. Dulu hotel mewah bintang 5 dulu, ya kan, sekarang masuk dalam cagar juga itu. Termasuk peninggalan lama. Itu udah sangat lama sekali hotel itu. Banyak para pejabat-pejabat luar negeri yang menginap di situ pada saat itu. Ya, termasuk Ratu Inggris, termasuk Charlie Chaplin, itu artis-artis luar negeri yang datang ke sini ya selalu di situ karena dia hotel paling mewah pada saat itu. Ya. Nah, maka terjadilah pertempuran meluas pada nanti kita ceritakan bagaimana peristiwa itu menjadi kenangan tersendiri yang akhirnya masyarakat tahu bagaimana karakter arek-arek Surabaya. Nah, sampai sekarang terbentuk. Anak-anak Surabaya ini berbeda dengan Jawa yang lain. Kalau orang luar menganggap orang Jawa itu nggih gitu ya, kalem santun. Tapi tidak untuk Jawa Timur. Beda karakternya karena di sini daerahnya agak panas. Karakter masyarakatnya agak beda kalau Jawa Timur. Beda kalau di Jogja mungkin diinjak kakinya, mohon maaf mas gitu kan. Tapi kalau di Jawa Timur nggak bisa, Anda akan dipisuin sama orang sini. Kita menyinggung orang sini, tahu dipisuin. Marah dia, dicaci kita, dicela gitu. Terus itu karakter Surabaya. Bahkan saya punya teman anak Surabaya dulu ketika manggil orang tuanya, itu dipanggil namanya, bukan ayah atau bapak. Saking agak keras di sini. Makanya simbol-simbol heroik kepahlawanan itu selalu ditanamkan seperti bonek, bondo nekat. Ya mereka memang bonek, nggak bawa uang berani ke Jakarta gitu ya, berani. Di kaos tadi kan ada Surabaya, di sini wani. Wani itu artinya berani. Dan anchor seperti ini itu memang ditanamkan betul di sini. Ya memang agak keras budayanya. Jangan heran, jangan disamakan, tidak semua Jawa itu seperti itu ya, keras. Jadi Surabaya, Madura itu daerah juga panas gitu kan. Terus Pasuruan gitu kan. Jadi kalau udah ke barat itu udah agak lembut-lembut. Sampai ke Jawa Tengah itu lembut, itu berbeda lagi budayanya gitu ya. Nah, kembali ke sejarah kita, nanti kita akan berkunjung ke Tugu Pahlawan. Jadi Tugu Pahlawan itu juga menyisakan banyak sejarah. Kalau menurut penuturan Bapak tadi itu yang orang Surabaya asli, di sini dulu adanya adalah masjid. Masjid ini ya, cuman dipindah oleh Belanda di daerah situ. Jadi kalau kita mampir, terus dipertahankan oleh para kiai, para ulama yang menjadi simbol adalah tadi Raden, apa tadi kata dia? Raden Wani Masjid atau apa itu tadi? Yang digantung di daerah sini. Di sini juga dulu bekas puing-puing tempat polisi militer Jepang. Jadi gedung-gedung persenjataan di sini. Dulu terjadi perebutan senjata Jepang pada saat itu antara Belanda sama arek-arek Surabaya. Sampai dimenangkan arek-arek Surabaya sehingga senjata Jepang itu dirampas oleh mereka. Nah, persenjataan Jepang ini menjadi salah satu modal mereka untuk melawan sekutu nantinya di bulan Oktober sampai November itu, yang puncaknya di 10 November. Memang mayoritas senjata mereka adalah senjata tradisional dengan menggunakan arit, ya, tombak, pedang,
Bambu runcing itulah yang terkenal. Dengan itu mereka harus melawan tentara sekutu yang begitu kuat. Pada saat itu sudah ada tank, sudah ada pesawat, sudah ada bom, bahkan ada bom nuklir, ada kapal perang. Itu semua mereka dengan puluhan ribu tentara mereka yang mereka bawa dari Eropa untuk mengambil alih kekuasaan Jepang. Pada saat itu awalnya niat mereka sekutu itu adalah melucuti persenjataan Jepang. Tapi rupanya sampai sini itu sudah diambil alih oleh orang-orang pribumi, termasuk arek-arek Surabaya mengambil senjata milik Jepang. Sehingga terjadilah pertempuran keras pada saat itu. Selama kurang lebih 3 minggu pertempuran itu terjadi. Nanti kita cerita di sana. Ada salah satu jenderal Inggris yang meninggal pada saat itu, namanya yang terkenal ya, Jenderal Malabi. Mungkin adik-adik yang pernah belajar sejarah mengenal itu. Nanti kita cerita itu di daerah Jembatan Merah. Sekarang kita selesaikan di Tugu Pahlawan. Sebaiknya kita masuk ya. Kalau bisa masuk, di dalamnya juga ada museum. Disinilah tugu yang penuh sejarah. Ini didirikan untuk mengenang. Dulunya ya tempat tempat gedung ini loh, gedung polisi militer Jepang gitu, yang dibom oleh sekutu sehingga hancur berkeping-keping. Akhirnya didirikan di sini. Ayo kita masuk ke sana. Ini biasanya ramai kalau Car Free Day. Car Free Day itu di sini dari mana itu? Taman Bungkul itu. Daerah mana itu? Kebun binatang itu sampai sini nih ramai orang. Kalau di Jakarta itu kan dari Monas ya. Monas sampai ke Senayan itu kan ramai, kita orang berjalan, berolahraga, macam-macam lah, beraktivitas Car Free Day. Nah, di sini sama. Mulai Taman Bungkul daerah sana itu sampai sini ramai. Nah, kita akan masuk sana, kita akan coba pelajari. Ayo kita masuk aja yuk ke sana. Oke, sekarang kita berada di pintu masuknya sebenarnya. Ini pintu masuk menuju ke Tugu Pahlawan. Jadi itu ada tandanya, ada gambar Bung Karno sama Bung Hatta membacakan proklamasi. Nah, tengok itu ada puing-puing gedung di situ kan. Ada 3 tonggak puing gedung. Nah, itu dipertahankan karena itu merupakan bukti otentik bahwa memang di sini dulu adalah bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda yang hancur porak-poranda karena kena bom pasukan sekutu. Ya, nih. Nah, ini nggak bisa masuk kayaknya karena COVID kali ya. Tapi kita coba nyusur daerah sana. Kalau bisa masuk enak. Kita bisa bercerita ke dalam. Tapi karena nggak bisa masuk, coba saya ceritakan aja dari sini ya. Jadi Tugu Pahlawan ini kenapa bentuknya menjulang ke atas gitu kan, mirip sama Monas ya. Bukan Monas ini, Monas yang ada di Jakarta. Nah, Monas atasnya emas ya, ini Tugu Pahlawan. Sebenarnya semua ada makna filosofisnya. Nggak mungkin orang dulu itu membuat tugu asal jadi, kemudian ya udah ini sebagai bentuk pertanda perlambangan perlawanan arek-arek Surabaya terhadap tentara sekutu. Enggak, pasti ada makna dari setiap relief yang dibuat ya. Jadi ruas di bawah itu kan ada ruas tuh ya, putih itu kan berruas-ruas itu kan ya. Ruas itu kalau dihitung, itu ruas tuh, itu kalau dihitung jumlahnya berapa? 10. Kan ada ruas putih itu ya, panjang ini. Nah, itu jumlahnya 10. Artinya itu 10. Terus yang atas itu jumlahnya 11. Artinya November, 10 November. Nah, tingginya Tugu itu 45 yar. 45 yar artinya tahun 45. Berarti 10 November 45. Ini bentuk perlambangan bahwa puncak perlawanan arek-arek Surabaya itu ya di tanggal 10 November 45 ya. Itu memang puncak-puncaknya. Sehingga terbunuhnya Jenderal Malabi nanti di dekat Jembatan Merah itu. Tidak jauh dari Jembatan Merah, Jenderal Malabi terbunuh, yang itu membuat Inggris marah.
Inggris marah besar sehingga mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang anak-anak Surabaya yang banyak dimotori anak-anak Hizbullah dari laskar para santrinya Hadratus Syekh, yang di sini dalam peperangan dipimpin oleh Bung Tomo ya, itu terkenal Bung Tomo. Nah, nanti lihat di sejarah Bung Tomo. Nah ini sekitar itu seputar Tugu Pahlawan. Nah kita nanti habis ini kita akan berkunjung ke Jembatan Merah. Di sana sisi lain tentang sejarah pertempuran 10 November. Di situ banyak catatan sejarah yang perlu kita ceritakan kepada generasi muda saat ini. Oke, sekarang kita coba ke sudut sana. Kalau nggak bisa masuk juga, berarti kita close ya perjalanan ke Tugu Pahlawan. Terkait Tugu Pahlawan baru kita nanti ke mana? Jembatan Merah sambil coba kita naik becak ya. Biar anak-anak pernah ngerasakan becak Surabaya sambil menikmati gedung-gedung indah di kota Surabaya. Alhamdulillah rupanya dibuka, kita lewat pintu samping. Kita bisa masuk guys. Nah ini Tugu Pahlawan. Gimana masuknya? Nah itu masuk. Itu masuk. Sebelah sana. Ini keluarnya loh. Jadi bisa rawe-rawe. Mana? Rantas Malang. Mana? Ini loh. Mana? Rawi-rawi rantas. Mau masuk? Bisa? Ya, mari silakan. Oh, daftar online. Harus online ya? Nggak bisa bayar sini? Kayaknya nanti di dalam museum. Langsung pakai ini apa? Kalau pakai masuk museum. Android jenengan. Jenengan tinggal scan aja di situ. Oh nanti gitu. tinggal daftar, masukin namanya gitu. Oh. Nanti bayarnya nanti tetap di dalam Pak. Ini untuk SOP dari protokol COVID Pak. Isi tanya apa tadi, Cah? Ini tulisannya lama tuh, tidak ternyata tulisannya ini baru semua. Ya, rawi-rawi rantas. Ya. Malang-malang putung, apa artinya? Apa? Ayah harus menjawab. Rawi-rawi rantas malang-malang putung itu pokoknya apapun yang terjadi kita nggak akan boleh menyerah. Ini ya kowi ya matin. Nah, ya matin. Apapun yang terjadi tidak akan menyerah. Rawi-rawi rantas malang-malang putung. Tanpa menyerah. Hidup atau mati nggak akan menyerah. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Hah? Ya, ya. Enggak, kalau istilah Arabnya apa? Apa? Bahasa Arabnya apa? Ish kariman aumut Dun. syahidan. Ya kan? Hidup mulia atau mati syahid. Nah, ini rawi-rawi rantas malang-malang putung ini. Itu gambar-gambarnya. Ya, ini mobil Bung Tomo itu, aduh. Merek mobil Opel Kapitan. Nah, ini. Mobil Bung Tomo. Opel Kapitan dari Jerman. Pada zaman itu Bung Tomo sudah punya ini kendaraan ini untuk beroperasi ya, berjuang bersama arek-arek Surabaya. Dialah yang salah satu tokoh pelajar yang bisa memberikan motivasi arek-arek Surabaya. Dia bisa mengumpulkan massa sebanyak itu untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia. Setelah Bung Karno memproklamirkan 17 Agustus, Belanda ingin berkuasa, nggak terima arek-arek Surabaya. Udah terlalu capek kita dijajah beratus-ratus tahun pada saat itu oleh Belanda, dan mereka ingin terbebas dari penjajahan Belanda. Ya, jadi ini sebuah inspirasi perjuangan yang luar biasa.
kisah 10 November ini telah bercerita banyak. Salah satunya adalah mereka tidak mau dijajah kembali. Mereka menginginkan sebuah kemerdekaan. Karena itu Tugu Pahlawan ini merepresentasikan impian mereka, impian para pahlawan yang terbunuh. Bagaimana tingginya Tugu Pahlawan ini menggambarkan tingginya cita-cita mereka untuk meraih kemerdekaan. Sampai nyawa pun mereka korbankan. Kalau nyawa sudah mereka korbankan, sekarang generasi muda tinggal merenungi ini, mempelajari ini, kemudian mengambil pelajaran dari semua kisah-kisah ini. Orang-orang tua kita mengorbankan nyawanya demi kita, mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan bangsa ini. Nah, sekarang kita, generasi muda, akankah kita tidak punya malu ketika saat ini kita menikmati kemerdekaan? Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ada yang di perusahaan dengan jabatan yang mewah, ya, ada yang jadi guru. Pokoknya menjadi pejabat enak, nikmat sekarang. Tiap bulan tinggal terima gaji. Apakah kita tidak malu kalau kita mengkhianati mereka dengan menyelewengkan pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada kita? Entah itu dengan korupsi, entah itu dengan ngibulin masyarakat, dan lain sebagainya. Karena itu, ketika pada saat itu ribuan, bahkan ratusan ribu nyawa dikorbankan, mereka siap. Masa kita nggak siap untuk mempertahankan negeri ini ketika negeri ini harus dijual? Maka jangan coba-coba untuk menjual negeri ini. Satu jengkal tanah pun negeri ini kalau dijual, maka akan ada perlawanan dari putra-putra bangsa ini. Kita tidak terima negeri ini dijajah kembali, dikuasai kembali, dikooptasi kembali oleh negeri asing. Kita ingin bebas merdeka. Nah, cuman sekarang banyak petualangan politik yang ingin kenyang sendiri, sehingga mereka atas nama rakyat sering mengorbankan bangsa ini, ya, menjual aset, menjual suara rakyat hanya untuk kepentingan pribadi. Coba ingat kisah kepahlawanan ini. Apakah Anda tidak malu? Apakah kita tidak malu dengan pengorbanan mereka tanpa dibayar, tanpa digaji? Mereka tumpahkan darah itu. Nah, kita akan lihat di sini, mungkin nanti akan kita temui juga makam pahlawan yang tidak dikenal. Ya, di area sini ada makam pahlawan yang tidak dikenal. Pejuang negeri ini banyak yang tidak dikenal. Mereka tidak butuh dengan penghargaan. Mereka tidak butuh namanya dikenal. Mereka tidak butuh dengan jasa, apalagi gaji. Mereka tidak butuh semua itu. Mereka hanya ingin negeri ini bebas dari penjajahan. Mereka hanya ingin negeri ini merdeka. Mereka jengah dengan segala bentuk perbudakan, segala bentuk penjajahan dari negeri asing. Bahkan saat ini banyak bangsa kita yang merubah dirinya menjadi penjajah new kolonial. Jadi penjajah itu tidak sekarang bisa dalam bentuk muka orang-orang pribumi, tapi menjajah rakyat miskin, menjajah orang-orang lemah. Apa bedanya dengan Belanda pada zaman dulu? Apa bedanya dengan Jepang? Ayo kita renungi ini semua. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Sambil kita masuk sekarang ke museum, biar belajar lebih jauh. Yuk, kawan. Nah, kita sekarang sudah di dalam museum, guys. Ini itu gedung-gedung lama yang ada dulu, ya. Itu ada gedung Land of Vetus, ada Hotel Orange. Hotel Orange itu ya itu yang Hotel Yamato saat Belanda mengibarkan bendera dirobek sama arek Surabaya itu kan, dirobek warna birunya sehingga merah putih. Itu di situ Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit. Itu gedung hotelnya, hotel lamanya. Apa itu, gedung Bank Tabungan, Sekolah Seni Indonesia. Kita jalan ini kantor Bank Jawa, Jalan Raja Wali, Jalan Veteran, kantor perdagangan Belanda. Itu waktu kita makan tadi tuh, makan pecel. Di depan situ dulu, di seberangnya kan. Nah, itu ada Wonokromo. Nanti kalau kita ke Wonokromo itu ada pintu air tuh kan, pintu air Gubeng ada juga. Panti Asuhan Don Bosco, Balai Kota tempo dulu, alun-alun Contong. Itu kota pada zaman dulu sudah menampakkan peradaban
Surabaya udah sangat maju. Itu banyak foto-fotonya, foto-foto orang Eropa itu, orang Belanda itu, ya kan? Malah nampak itu. Tetes air mata dan doa tulus Bunda adalah bekal dan semangat dan tekad baja, dan kami bangkit mengayuh langkah pasti membuka dada, menyerahkan jiwa dan raga bagi Ibu Pertiwi. Masya Allah. Wanita ikut berjuang di belakang, walau cemas dan tegang, tetap ingin membantu pejuang, mengantar makanan, meski musuh siap menghadang, tak menghiraukan siksaan membayang. Itu kan bagus. Ikut dengan kapasitasnya, ya itu udah merupakan bentuk jihad. Pada saat itu jihad. Kan ada terkenal itu resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Setelah beliau mengumandangkan resolusi jihad, maka para santri pada saat itu bertempur. Dia turun ke Surabaya semua. Jadi jangan dibayangkan laskar atau milisi area-area Surabaya itu anak-anak Surabaya semua, bukan. Tapi dari daerah-daerah semua ikut ke sini. Dari Jombang datang, Mojokerto, Lamongan, Tuban, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, semua datang ke sini, mereka bersatu. Yang dirobek benderanya. Nah itu gambaran bendera Hotel Yamato itu, birunya dirobek itu. Nah, itu ceritanya. Siapa bilang Belanda berkuasa? Ini Indonesia, Bung, robek itunya. Gitu. Seperti itulah. Nah ini jembatan kereta api yang tadi kita lewati itu, yang dekat titik 0 tadi kan. Itu bekas kereta api. Kantor pos Kebonrojo. Assalamualaikum. Dengan pangkat inspektur polisi yang pernah dikenakan M. Yasin. Ada yang bisa cerita, Pak? Ada yang bisa bercerita? Ya, sebentar Pak ya. Saya ulangi dulu ya. Nah, ini proklamasi 17 Agustus. Koran-koran lama. Kalau dulu nggak kayak sekarang, nggak ada medsos. Dulu medianya seperti ini. Polisi spesial zaman dulu. Ini Jepang. Bung Karno mendeklarasikan proklamasi ini. Ini kan foto orang Jepang. Ini apa kamera dulu ya? Nah, mesin ketik ini kamera. Handycam kuno. Handycam kuno. Oh. Tas medis. Itu penanggalan 1945 itu. 1945, 17 Agustus itu pada Jumat Legi itu. 17 Agustus itu ya Kak. Itu Agustus 17 itu di saat Jumat Legi. Tanggal 16 itu udah apa namanya? Udah siap-siap untuk mendeklarasikannya. Surabaya pada masa proklamasi pembentukan kekuatan nasional sejalan dengan kebulatan tekad rakyat dan pemimpin Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Komandan Pasukan M. Yasin. Kami dari Batam, tapi aslinya saya Jombang. Kami tinggal di Batam sekarang, di Kabupaten Karimun.
Ini bawa anak-anak santri nih. Memang kalau mau kita emang panjang. Jadi kita kan di musim ini emang khusus untuk mengisahkan tentang Surabaya. Tempat Ya. Pak, Kongres kali gimana dulu? Karena tempatnya ada yang ngecek kan? Ya, Bapak siapa namanya Pak? Saya data. Pak Data, Ya. tugas ini ya. Nah, bisa bercerita banyak. Kita coba minta informasi dari beliau. Nah, kalau dari apa? Ini dulu nih. Jadi emang ini kita bagi dari 4 zona bawah. Jadi ini zona pertama kita melakukan zona proklamasi. Ini sendiri menyangkut kisah bagaimana proklamasi itu disebarkan di Surabaya. Kasih ya. Nah, jadi emang proklamasi kan kita semua tahu kalau di Indonesia itu proklamasi tanggal 11 Agustus 45 karena waktu itu desakan dari pemuda-pemuda di Indonesia dan juga pas banget Jepang baru kalah dari Amerika ya kan. Bersama Nagasaki dibom tanggal 15 Agustus. Kemudian momentum itu dipakai para pemuda untuk mendesak Pak Karno untuk segera proklamasi. Nah, uniknya adalah proklamasi ini baru nyampe ke Surabaya esok harinya tanggal 15 Agustus 45 karena memang kita dulu nggak ada media-media yang yang masif ya, belum ada radio dulu di Surabaya itu mati. Karena waktu Jepang itu semua informasi, semua media itu diputus semuanya. Baik itu majalah-majalah ataupun buku, radio apalagi. Nah, karena telat itu besok nyampe Surabaya dan uniknya masuk lewat radio juga. Tapi kenapa kok bisa masuk radio? Karena kita waktu itu proklamasinya di Surabaya itu memakai 2 bahasa, yaitu bahasa Jawa dan juga bahasa Madura, supaya orang Jepang nggak ngerti. Karena luar biasanya Jepang itu ngerti bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris pastinya kan. Nah, Jepang itu tahun 42 sampai 45 datang ke Indonesia kan dengan tujuan waktu itu untuk memerangi negara barat. Jadi awalnya Jepang itu datang ke Indonesia 42, bilang bahwa mereka ini adalah saudara tuanya kita, sama ras, sama ukuran, pokoknya kita orang Asia semua nih. Wes pokoknya kita perang lawan negara barat. Otomatis waktu itu datang sebagai pahlawan dan juga mereka juga punya janji. Baik, demikian tadi kita sudah jalan-jalan ke museum. Banyak informasi kita dapatkan melalui penjelasan guide tadi, guide museum, sehingga kita semakin menambah wawasan kita tentang orang tua kita di zaman dulu, betapa kerasnya mereka mempertahankan kemerdekaan ini dari tentara sekutu. Tapi sebenarnya kalau bisa saya luruskan, sebenarnya semuanya tak terlepas dari peranan Belanda yang ingin punya kepentingan untuk menguasai kembali Indonesia sebenarnya. Ya, karena tidak sekedar kesalahpahaman akibat misinformasi, kesalahpahaman anak-anak Surabaya, arek-arek Surabaya, tapi Belanda memang sengaja untuk mengadu domba. Karena memang Belanda punya kepentingan dari dulu, politiknya kan politik belah bambu atau politik dividend et impera, pecah belah. Jadi dia memang suka adu domba. Maka ketika sekutu masuk untuk melucuti senjata Jepang, ya dia juga pengen mengadu domba bahwa orang arek-arek Surabaya nggak terima gitu. Pokoknya bagaimana diadu domba terus, yang pihak Surabaya juga, anak-anak Surabaya ada dibisikin agar menyerang sekutu. Memang peperangan ini mereka kehendaki agar Belanda bisa mengambil keuntungan dari pertempuran kedua belah pihak itu tanpa melibatkan kekuatan Belanda sendiri. Nah itu ya. Tapi apapun itu, sejarah ini telah menjadi catatan berharga bagi putra-putri bangsa Indonesia. Dan salah satunya yang ada di belakang saya ini adalah makam para pahlawan tak dikenal namanya. Ya, dulu ini adalah gedung Kapitai seperti yang diceritakan itu. Gedung ini tentu dikenal sebagai gedung setan katanya tadi itu, karena setiap malam ada jeritan orang disiksa, ada orang ditembak dan lain sebagainya. Gedung sangar. Nah, sehingga ketika ini dikuasai oleh arek-arek Surabaya, itu ditemukan puluhan ribu tulang belulang di bawah tanah. Karena sulit mengidentifikasi pada saat itu, ya repot kalau untuk ngecek. Udah dikubur sekalian, dianggap sebagai pahlawan tak dikenal. Nah, pahlawan tak dikenal. Ya udah, inilah syahid, orang-orang syahid untuk mempertahankan negeri kita. Ya, bagian dari
investasi bagi kemerdekaan negeri ini. Guys, begitu mahalnya Indonesia ini. Jutaan mungkin nyawa telah terkorbankan dari seluruh pertempuran di negeri ini. Khususnya saat ini saya berada di bawah Tugu Pahlawan, menjadi saksi bisu bahwa di sini pernah ada jeritan tangisan, renggakan nyawa, ya, teriakan, kepedihan, hanya untuk memperjuangkan nasib bangsanya ke depan harus merdeka. Dan kemerdekaan itu sudah kita nikmati. Apa balasan kita untuk mereka yang telah berjuang mati-matian untuk negeri ini? Apakah dengan korupsi itu jawaban yang pantas? Apakah dengan pengkhianatan itu jawaban yang pantas? Apakah dengan kerja asal-asalan, pamrih, setiap ada apa-apa selalu pamrih dan pamrih? Apakah itu karakter bangsa kita? Saya rasa tidak. Para pahlawan dulu berjuang tanpa pamrih, tak berpikir untuk dibayar. Mereka berjuang bagaimana negeri ini bisa merdeka. Nah, sekarang kita, generasi muda, generasi penerus bangsa ini, ayo kita pegang ini sejarah sebagai ikatan kontrak kita dengan para pahlawan, bahwa negeri ini harus tetap ada. Indonesia harus tetap berkibar. Jangan dijual. Jangan datangkan orang asing ke negeri ini untuk menguasai kembali dengan apapun itu caranya, dengan investasi dan rayuan apapun itu apapun itu alasannya. Jangan sampai kita mengulang sejarah. VOC datang dengan alasan berdagang, dan sekarang orang-orang asing kita masukkan ke negeri ini. Apakah dengan alasan yang sama? Apakah pada gilirannya nanti kita akan memasukkan mereka dan menyerahkan leher kita kembali kepada para penjajah? Saya kira no. Maka perjuangan itu akan terulang kembali. Bangsa ini akan kembali bangkit untuk memperjuangkan negerinya jika itu sampai terjadi. Itu jangan sampai, harganya terlalu mahal. Cukup yang dulu sudah begitu banyak tangisan. Maka saat ini ayo kita jawab dengan karya. Kapan kita menjadi negara besar? Kapan kita bisa bersaing dengan negara-negara maju? Ya, dengan Singapura deh yang terdekat. Kapan kita mengalahkan Inggris, Jepang, Amerika? Ayo kita bersatu bangkit. Sedikitkan pertikaian. Masa tiap 5 tahun kelahi gara-gara politik? Ya, usul saya udahlah, pemilu itu 10 tahun sekali. Biar tidak terlalu sering kita berkelahi antar sesama anak bangsa gara-gara rebutan kekuasaan yang seakan-akan mereka tidak tahu malu. Masa begitu caranya mempertahankan negeri ini, mengisi negeri ini dengan angkara hawa nafsu, ya, bukan pengorbanan yang kita pertontonkan, bukan kenegarawanan yang kita sajikan untuk anak-anak kita, tetapi perebutan kekuasaan hawa nafsu yang kadang tidak pantas. Kita melihatnya risih, kita melihat bapak-bapak kita di sana, di Jakarta, di Senayan, seakan-akan tidak punya malu untuk mencari posisi jabatan dan kekuasaan. Korupsi tanpa pandang bulu, rakyat miskin tapi tetap saja mereka menjaring gurita korupsinya, membangun kekuasaannya dan lain sebagainya. Untuk itu ayo kita bersama-sama berdoa untuk mengingatkan kembali negeri ini. Berterima kasih kepada mereka yang tak dikenal ini. Mereka tidak perlu dikenal, tapi mereka perlu doa untuk saat ini. Kita berdoa untuk mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan ke Jembatan Merah Surabaya sambil naik becak, guys. becak guys. Kita sekarang naik becak motor. Tapi saya keselip ya guys. Saya terkepung. Tunjukkan Salwa. Mana Salwa? Oh, mana Salwa? Mana Salwa ini? Nampak. Oke. Inilah Surabaya. Surabaya Timur dulu. Di sinilah dulu peperangan. Nah, ini apa gedung yang diceritakan tadi itu? Oh, itu ya. Oke guys, sekian dulu pada video kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian semua tentang museum ini, Museum Pahlawan.
Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan bagikan ke semua teman-teman kalian supaya Agar kita bisa membuat video-video yang lebih menarik. Oke. Oke, jangan lupa bagikan ya supaya bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.